Untuk itu selanjutnya untuk kesempatan selanjutnya saya kembalikan ke Bang Khair untuk kemudian melanjutkan pemaparannya. Dengan hormat kami persilahkan. Ya, saya lanjut lagi. Jadi jelas pasal 27 Perpu Akuo mengandung potensi korupsi dan para pelaku hampir dapat dipastikan akan berlindung di balik ketentuan yang menguntungkan itu. Nah, sekarang kita ketahui bahwa sebelumnya telah terjadi pelemahan terhadap kewenangan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK. Di sisi lain, Presiden memiliki kekuasaan yang begitu dominan, pengaruh yang signifikan, ditandai dengan kekuatan oligarki politik di parlemen. Di sisi lain, oligarki kapitalistik ini mendominasi bekerjanya sistem politik. Oleh karena itu, rumusan pasal 27 ini adalah penyelundupan hukum, membuka peluang rekayasa terjadinya korupsi yang secara terencana, terstruktur, dan sistemik. Dalam dogmatika ilmu hukum ini kita kenal dengan istilah dolus premeditatus. Kemudian Perpu ini jelas menegasikan azas kesalahan mens rea. Padahal dalam teori ilmu hukum kita tidak melakukan pemisahan antara kesalahan mens rea dengan perbuatan aktorius. Kita berpaham monolistik, menggabungkan antara perbuatan dan kesalahan yang terkenal dengan postulat actus non passive nisi misi mens rea, atau dalam bahasa Belandanya Genkraft Sonderschuld. Ini semua dinegasikan. Dan ini berpengaruh terhadap bekerjanya hukum dalam tataran peradilan pidana terpadu, Integrated Criminal Justice System. Apabila Perpu ini disahkan menjadi undang-undang, maka bekerjanya sistem hukum itu tidak berlaku. Sedangkan bahwa terhadap perbuatan pidana harus pula dibuktikan keterkaitannya, keterhubungannya dengan sikap batinnya sebagai unsur subjektif elemen. Adapun perbuatannya itu ada yang tertulis secara eksplisit, ada yang tertulis secara implisit. Kadang-kadang undang-undang tidak menyebutkan sifat melawan hukum, sehingga dia menjadi elemen. Apabila undang-undang menyebutkan secara efresi verbis, maka itu adalah bistandil delik. Contoh Undang-Undang Tipikor, ada menyebutkan kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Ada 3 corak. Ada disebut dengan maksud. Ini al-ausmah. Baik perbuatan maupun akibatnya diketahui dan dikehendaki. Ada juga disebut diketahui. Ada juga disebut patut diduga. Nah, ini terkait dengan konsep dolus directus atau dolus eventualis, sadar kemungkinan atau sadar kepastian. Ini harus dibuktikan. Di mana dibuktikannya? Di pengadilan. Keterkaitannya apa? Terjadinya akibat. Apakah akibat kerugian keuangan negara itu memang dikehendaki, diketahui, berarti itu dengan maksud. Tetapi perbuatan memang dikehendaki, akibat ternyata timbul bukan karena dikehendaki, akibat yang lain. Orang itu juga harus bertanggung jawab. Ini adalah sadar kepastian. Bisa terjadi dalam hal-hal tertentu, perbuatan dikehendaki, akibat sama sekali tidak dikehendaki, ini adalah besarnya kemungkinan. Ini dolus eventualis, sadar kemungkinan, besarnya kemungkinan. Orang itu memang tidak menghendaki akibat yang timbul. Dalam hal ini adalah kerugian keuangan negara. Dia hanya menghendaki perbuatan, tapi tidak menghendaki akibat. Dia juga harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau menurut dolus eventualis sadar kemungkinan ini dekat dengan kelalaian, culpa lata. Kalau diketahui, patut diduga, itu ada suatu pemahaman pada orang itu karena pengetahuannya dia harus bersikap hati-hati dan dia dapat memperkirakan akibat yang timbul. Nah, ini terkait dengan pengetahuan pendidikannya. Nah, sekarang pejabat yang disebut dalam pasal 27 itu jelas berpendidikan tinggi, jelas berpengalaman. Dia harus menjaga sesuatu yang tidak akan terjadi tindak pidana korupsi. Terlepas dari perbuatan itu dikehendaki, tapi akibat ikut timbul, dia harus bertanggung jawab. Apalagi dalam tindak pidana korupsi, terjadinya itu
ada penyertaan, terstruktur, sistemik, ada aktor intelektual, ada yang turut serta, ada yang membantu. Sehingga ada perpaduan di sini, ada manipulating, ada manipulator, ada downplayer. Nah, bagaimana ini kalau dinegasikan bahwa terhadap kerugian yang timbul dari biaya yang dikeluarkan itu bukan merupakan kerugian keuangan negara, terhadap subjeknya, para pejabat, para pihak disebut, itu tidak dapat dituntut secara pidana. Jelas ini adalah suatu kemunafikan. Ini jelas adalah suatu perkosaan secara terang-terangan terhadap bekerjanya sistem hukum. Bekerjanya sistem hukum, Lawrence Friedman itu menyebutkan 3 hal. Substansinya harus jelas, peraturan undang-undangannya harus jelas. Kelembagaannya menunjuk kepada suatu sistem mekanik, yaitu sistem peradilan pidana. Ini dinegasikan. Dan kultur budaya. Siapa yang bisa menjamin bekerjanya hukum secara baik dan benar apabila substansi hukumnya mengandung ketidaktaatan azas, membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Ini lagi-lagi menjadikan bahwa korupsi itu akan terus berkembang, akan terus tercipta dengan adanya kelemahan, dengan adanya ketidaktaatan azas, dengan adanya kemunafikan dalam kita menerapkan bekerjanya hukum di masyarakat. Itu yang terjadi. Nah, sekarang seandainya Perpu ini menjadi undang-undang, telah nyata ada kerugian keuangan negara. BPK telah menetapkan kerugian negara. Oleh karena itu, perlu ada upaya pengembalian keuangan negara. Bagaimana mungkin upaya pengembalian keuangan negara itu dapat diupayakan apabila sifat melawan hukumnya, perbuatan ini dikatakan bukan merupakan perbuatan hukum. Ini bukan kerugian keuangan negara. Aparatnya tidak dapat diproses, tidak dapat dituntut. Oleh karena itu, saya dapat memastikan apabila ini menjadi undang-undang, maka ketika kalaupun dilaporkan, masuk dalam tahap penyidikan, saya dapat memastikan bahwa dalam tahap penyidikan, penyidik akan mengatakan dihentikan perkara ini karena perbuatan ini bukanlah merupakan perbuatan pidana. Tidak ada sifat melawan hukum. Bukan whether click hate. Kemudian setelah itu, ini akan terkait terhadap pembunuhan unsur. Tidak terpenuhnya unsur, baik objektif maupun subjektif. Dan oleh karenanya tidak memiliki 2 alat bukti minimal. Kalaupun jaksa melakukan penuntutan, ini juga tidak hal yang tidak mungkin. Apakah berani ketika penyidik meng-SP3-kan, jaksa melakukan upaya pra-peradilan atas SP3 Polri. Dalam hal ini, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu, Perpu ini harus dibatalkan oleh DPR. Kalau ditetapkan menjadi undang-undang secara resmi, ini adalah kemunafikan dalam menerapkan hukum, dan itu tidak berdasarkan doktrin, bertentangan dengan azas, prinsip, dan menyalahi teori ilmu hukum yang kita kenal. Sehingga sangat benar Prof. Sacipto berkali-kali menyatakan bahwa hukum itu untuk manusia. Bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kepentingan hukum ini dalam hal pandemik adalah keselamatan jiwa rakyat. Itu menyangkut social belongings selain individual belongings. Terlepas dari kepentingan negara dalam hal ekonomi status belongings. Tetapi yang paling penting adalah yang paling utama keselamatan jiwa. Kalau menyangkut dalam hal korupsi, oleh karena itu pemerintah seharusnya mengupayakan lebih awal pemberantasan korupsi. Pertanyaannya kenapa Undang-Undang KPK dilemahkan? Kemudian terjadi Jiwasraya. Kemudian timbul Perpu nomor 1 tahun 2020 ini. Lebih awal lagi. Kenapa pula Undang-Undang perampasan aset tidak dioptimalkan menjadi undang-undang? Ini semuanya sangat membingungkan kita. Dan perlu masyarakat ketahui bahwa wacana darurat sipil melalui Perpu 23 tahun 1999 ini bukan omong kosong. Ini bukan omongan kosong karena bisa saja apabila Perpu 1 2020 ini menjadi undang-undang, kemudian terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, baik pada masa pandemi
ataupun setelah masa pandemi, Presiden secara objektif mengatakan ada potensi kedaruratan negara yang menyangkut dengan keuangan negara dan stabilitas sistem ekonomi. Oleh karena itu, Presiden akan memberlakukan kedaruratan negara, emergency states, bukan lagi alasannya terhadap pandemi corona, tetapi alasannya adalah terhadap ancaman stabilitas ekonomi dan atau perekonomian negara. Oleh karena itu, berlakulah darurat sipil. Apa yang terjadi kalau darurat sipil? Yang terjadi adalah penegasian hak-hak asasi manusia, pelanggaran hukum dengan segala bentuknya, dengan dasar kewenangan yang absolut, dan menegasikan hak-hak keberagaman demi untuk kepentingan ekonomi, kepentingan hukum itu dilanggar, kepentingan masyarakat dilanggar, kepentingan yang lain-lain dilanggar demi kepentingan ekonomi, dan ini jelas adalah mengandung suatu hal yang sangat merugikan bangsa dan negara. Oleh karena itu, sekali lagi, secara teoretik maupun akademik, Perpu ini harus dinyatakan oleh DPR, dibatalkan menjadi undang-undang. Harus dibatalkan. Wajib, fardu. Apabila tidak dapat dibatalkan, disahkan menjadi undang-undang, maka telah terjadi kemunafikan dalam penerapan hukum pidana terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang didengung-dengungkan secara extraordinary crime, tetapi adalah yang terjadi sebaliknya, melemahkan pemberantasan korupsi dan mendukung pelaku tindak pidana korupsi baru maupun yang lama, semuanya bersinergi dalam rangka merugikan keuangan negara. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.